Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam sahabat BC dimanapun kalian dan berada. Perkenalkan, nama gue Agam dari Humas Kanwil Bea Cukai Subaktara. Kali ini Kanwil Subaktara akan mencoba menyajikan suatu konten yang berbeda yang belum pernah dibuat sebelumnya, yaitu podcast, di mana kita akan mencoba memberikan informasi yang menarik dan seatraktif mungkin seputar informasi kepabeanan dan cukai kepada sobat BC dimanapun kalian berada. Oke, segmen ini dinamakan Bea Cukai Bicara. Di episode pertama kali ini, saya sudah menghadirkan seorang bintang tamu yang sangat spesial, yang memiliki ciri khas dengan senyumannya, dan juga sangat lucu dan unik. Siapa lagi kalau bukan Bapak Budi Santoso. Yeay, Mas Agam. Halo Pak Budi. Halo Mas Agam. Bagaimana kabarnya? Baik, sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah ya. Sebelumnya, minal aidin wal faizin, mohon maaf dan lahir batin ya Pak Budi. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin juga Mas Agam. Oke, gimana kabarnya kali ini? Ya, kita tetap sehat, tetap menjaga physical distancing, kita tetap menjaga protokol kesehatan. Masih di Manado ya Pak? Iya, alhamdulillah kita masih tetap di Manado kita. Tetap happy kan Pak? Iya. Lebaran kali ini terasa berbeda ya Pak? Iya, sangat berbeda. Lebaran kali ini kita jauh dari keluarga, jauh dari orang tua. Jadi di sini kita membuat betah dan membuat bahagia sendiri di sini dengan teman-teman. Keluarga di mana Pak kalau boleh tahu? Keluarga ada di Tangerang kita. Di Tangerang, Iya. Anak istri di sana. Iya betul. Iya. Oke. Jadi Pak Budi ini merupakan kepala seksi humas di Kanwil Subaktara yang akan menjadi narasumber di episode pertama kali ini. Oke Pak Budi. Pak Budi, kali ini kita akan membahas suatu topik yang sangat menarik nih Pak. Topik ini sebenarnya sudah banyak diperbincangkan di masyarakat umum dan juga menjadi suatu highlight atau dapat dikatakan sebagai trending, yaitu tentang email. Oke, sebelumnya email itu apa sih Pak? Iya. Boleh diterangkan? Ya boleh. IMEI itu adalah singkatan dari International Mobile Equipment Identity. Artinya bahwa ini adalah identitas khusus bagi produk HP yang dikeluarkan oleh produsen handphone. Jadi IMEI ini terdiri dari 15 sampai 16 digit. Di situ juga angka itu juga menunjukkan tipe dari handphone tersebut. Oh gitu, jadi email itu bisa dikatakan sebagai semacam identitas dari handphone ya Pak? Betul. Jadi setiap handphone itu memiliki identitas yang berbeda-beda. Oke. Email ini kan lagi banyak nih Pak diperbincangkan nih. Kenapa sih kita tuh perlu untuk mendaftarkan email di handphone kita Pak? Iya betul. Jadi email itu wajib didaftarkan di HP kita. Itu tujuannya adalah untuk memberantas dari peredaran handphone ilegal. Jadi di masyarakat ada namanya handphone black market. Black market. Iya, mereka berasal dari selundupan. Oh gitu. Dari luar negeri yang masuk ke negara kita. Oh iya, banyak tuh Pak. Iya. Jadi untuk memberantas dari penyelundupan HP ini, salah satunya pemerintah melakukan registrasi email kepada seluruh HP yang datang dari luar negeri ke negara kita. Oh jadi pemerintah itu mencoba untuk membuat regulasi di mana handphone itu dapat diidentifikasi ya Pak? Betul. Nah apakah cuma handphone doang nih Pak atau ada barang-barang yang lain mesti didaftarkan emailnya? Iya. Menurut peraturan dari Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 11 tahun 2019 itu ada 3 perangkat elektronik yang harus didaftarkan emailnya.
Oh 3 ya Pak? Ada tiga, betul, Apa iya. aja tuh Pak kalau boleh tahu? Telepon genggam, Telepon genggam, komputer genggam, Komputer sama genggam. tablet. dan tablet. Iya. Oh, jadi ketiga barang itu atau kita bisa sebutnya gadget ya Pak? Betul. Mesti didaftarkan emailnya. Iya. Oh, betul. jadi selain itu ada nggak sih Pak? Selain ketiga barang ini ada yang mesti didaftarkan emailnya? Tidak ada. Tidak ada. Berarti Untuk- khusus 3 barang itu. Iya, betul. Oke. 3 perangkat elektronik tersebut. Iya. Kalau mau registrasi itu bagaimana Pak? Di mana? Iya. Untuk registrasi ini di Bea Cukai itu sangat mudah sekali itu di Bea Cukai. Di Bea Cukai. Iya. Caranya? Cara untuk registrasi ini ada 2 cara. Yang pertama itu adalah melalui website Bea Cukai. Website Bea Cukai. Terus yang kedua itu aplikasi Bea Cukai. Aplikasi Bea Cukai. Nah, yang pakai website itu gimana Pak? Ya. Untuk yang pertama itu adalah kita registrasi melalui email di website Bea Cukai. Kita buka website www.beacukai.go.id. beacukai.go.id. Betul. Oke, Ya. terus? Nanti kita buka, kemudian nanti di situ ada menu pendaftaran email. Pendaftaran email. Iya, nah nanti kita klik saja di situ. Kemudian dari situ nanti akan muncul data orang dan data barang. Oh, langsung muncul nih Pak. Langsung muncul, iya. Nanti kita input data. Pertama adalah data orang. Data orang itu antara lain tentang identitas kita. Identitas. Identitas, kemudian kewarganegaraan kita. Kewarganegaraan. Kemudian ada NPWP. NPWP. Iya. Kemudian terus ada data barang. Data barang. Data barang itu meliputi antara lain mereknya HP apa, kemudian tipenya apa. Nah, itu semua dilengkapi di situ. Setelah lengkap datanya, kemudian kita simpan. Dan setelah disimpan juga nanti kita akan mendapatkan QR code. QR code. QR code. QR code. Nah, QR code ini baru kita daftarkan di Bea Cukai. Di Bea Di Bea Cukai. Cukai untuk diverifikasi. Verifikasi. Iya, apabila handphone ini berasal dari barang penumpang dari luar negeri, dari pesawat luar negeri, maka kita mendatangi pos pemeriksaan Bea Cukai di Terminal Internasional Kedatangan di situ. Oh gitu. Oh Iya. jadi beda masing-masing ya Pak. Iya. Oh, email ini mulai berlakunya dari kapan ya Pak? IMEI ini mulai berlaku dari tanggal 18 April 2020. 18 April 2020. Iya, betul. Jadi kalau semisal nih Pak, saya beli handphone waktu itu sebelum tanggal 18 April otomatis terdaftar emailnya atau bagaimana Pak? Iya, untuk HP yang pembeliannya sebelum tanggal 18 April itu terjadi pemutihan oleh Pemutihan. pemerintah. Oh, kayak STNK gitu ya Iya, Pak? betul. Pemutihan. Jadi Iya, itu ada otomatis terregister. Iya, dari Menko Info itu akan terregistrasi. Iya. Kemudian kita akan mendapatkan balasan SMS broadcast Broadcast. bahwa HP kita ini sudah masuk ke dalam sistem di Menko Info. Oh jadi sebelum 18 April handphone kita itu sudah terregister secara otomatis di Kominfo. Iya. Jadi kita nggak perlu lagi ya Pak registrasi segala macam gitu-gitu ya Iya, Pak. tidak perlu. Oh kalau misalnya nanti saya mau beli nih Pak setelah 18 April kan, itu prosedurnya mesti seperti itu. Iya, Registrasi dulu segala macam ya gitu ya Pak. Iya. Oh jadi begitu ya Pak. Patokannya itu di 18 April. Iya, betul, Oke. betul. Nah, nanti kan misalnya sekarang kan lagi masa COVID-19 ya Pak, pandemi nih. Iya. Nah, ini mungkin kayaknya saya akan berencana keluar negeri nanti Pak. Kalau misalnya suasana sudah normal kembali. Nah, kalau misal nanti saya bawa handphone dari luar negeri nih Pak, apakah mesti daftarkan emailnya juga Pak untuk digunakan? Iya, sangat betul sekali. Jadi pada saat misalnya Mas Agam ini liburan ke luar negeri ya setelah COVID-19 ini Ya. liburan rame-rame gitu kan, kemudian belanja HP ya, belanja handphone. Nah, kemudian pada saat datang ke Indonesia, nah ini HP ini harus diregistrasi terlebih dahulu. Registrasi. Diregistrasi itu. Caranya seperti yang tadi saya sampaikan, yang pertama melalui website bisa, yang kedua melalui mobile Bea Cukai, melalui aplikasi itu. Nah,
untuk aplikasi mobile Bea Cukai ini bisa di-download di Play Store. Oh, Play Store. Jadi kemudian kita mulai melakukan registrasi. Di situ seperti data barang, data orang kita masukkan. Nah, setelah itu kita mendapatkan QR code tadi. Nanti kita verifikasi dulu di bagian Bea Cukai kedatangan internasional di situ. gitu. Verifikasi. Verifikasi tepat. Pada saat verifikasi ini nanti petugas Bea Cukai akan menilai barang tersebut. Dinilai. Iya, apakah barang ini harganya melebihi dari 500 US dollar Iya. atau di bawah 500 US dollar. Apabila harga barangnya di atas 500 US dollar, maka handphone ini selain diregistrasi juga harus melunasi pajak bea masuk dan pajak-pajak dalam rangka impor. Oh, jadi kalau misalnya semisal handphonenya itu di atas 500 US dollar, jadi mesti ada biaya tambahannya, Pak. Betul. Apa aja tuh, Pak, yang dipungut dari handphone tersebut kalau misalnya di atas 500 US dollar? Iya. Untuk penghitungannya itu umpama nih harga handphone kita itu 700 US dollar 700. maka dikurangi dengan 500 terlebih dahulu. Oh, yang sebagai tidak dikenakan. Iya. Terus kemudian baru nanti yang sisanya 200 US dollar tersebut baru dikenakan biaya masuk dan pajaknya. Itu rinciannya untuk biaya masuk itu sebesar 10%. 10%, biaya masuk 10%. Kemudian PPN itu 10%. PPN 10%. Ya, terus PPH impor pasal 22 itu 10%. 10%. Apabila mempunyai NPWP. Apabila mempunyai NPWP. Iya, Kalau tidak punya? Kalau tidak punya 15%. 15%. Wow, jadi banyak sekali ya, Pak, pajak yang mesti dibayar kalau misalnya kita bawa handphone atau beli handphone dari luar negeri ya, Pak. Sepulang dari jalan-jalan ya, Pak. Iya, betul. Itu konsekuensinya. Iya. Benar juga sih, Pak, kalau misalnya kita beli handphone di luar negeri walaupun terkesan harga lebih murah, sebenarnya ketika dibawa ke Indonesia mesti kewajibannya mesti banyak yang dipenuhi. Kalau misalnya banyak wisatawan asing nih, Pak, datang ke Indonesia ya, misalnya nanti itu tempat liburan kembali dibuka, apakah handphone atau gadget yang dimiliki para turis itu bisa digunakan di Indonesia, Pak? Bisa digunakan, tapi dia tidak perlu registrasi di Indonesia. Oh, nggak perlu? Tidak perlu registrasi itu kenapa, IMEI. Pak? Tidak perlu registrasi IMEI. Karena dia menggunakan jaringan luar negeri dan masih menggunakan roaming, sistemnya roaming. Oh, masih menggunakan sistem roaming. Iya. Tetapi apabila dia kepingin menggunakan di dalam negeri, dia cukup mendaftar di gerai operator seluler di Indonesia. Mendaftar aja, kemudian nanti dia akan mendapat masa akses selama 90 hari. Oh, jadi handphone tersebut masih tetap bisa digunakan di Indonesia. Kalau semisal ingin menggunakan jaringan di Indonesia, harus mendaftarkan di operator seluler yang ada di Indonesia. Dan mendapat maksimal penggunaan 90 hari ya, Pak. Betul. Berarti para turis ini nggak perlu lagi ya beli handphone di Indonesia untuk digunakan. Tetap handphone yang dia bawa dari negara asal masih bisa digunakan di sini. Oh, gitu. Nah, kalau misal saya pengen ini nih, Pak, beli handphone melalui e-commerce. Banyak tuh kan, Pak, sekarang e-commerce yang menawarkan handphone yang dijual secara langsung dari sana, tinggal kita pilih. Nah, itu kalau misalnya kita pesen nih, Pak, dari e-commerce itu melalui pos atau jasa pengiriman, apakah mesti diregistrasi juga, Pak, emailnya? Nanti ketika tiba ke Indonesia, apakah handphone tersebut bisa digunakan atau enggak, itu bagaimana, Pak? Iya, itu wajib registrasi juga. Oh, wajib? Wajib, iya. Kadang kita suka melakukan belanja online kan banyak keuntungan online ya. Iya, kita lihat barang dari luar negeri gitu kan, kita tinggal di rumah, kemudian kita pesan melalui Alibaba misalnya atau Amazon itu ya. Contohnya Pak. Ya. Nah, itu barang yang masuk ke negara kita, misalnya via kantor pos. Nah, nanti pihak kantor pos atau pihak jasa titipan itu yang akan melakukan registrasi IMEI. Jadi mereka punya tanggung jawab untuk melakukan registrasi IMEI itu. Oh, jadi yang meregistrasikan handphone kita yang kita beli dari luar negeri itu pihak jasa pengirimannya, Pak? Betul. Seperti kantor pos atau jasa pengiriman lainnya? Ya, betul. Oh, jadi bukan kita yang meregistrasinya? Bukan.
Itu bagaimana Pak? Pihak posnya sendiri atau pihak jasa pengirimannya melakukan Ya. registrasi tersebut? Nah, pihak kantor pos atau pihak jasa titipan seperti DHL, FedEx atau TNT, Oh ya. dia itu selain meregistrasi, dia juga kan menetapkan harga dan menetapkan pajak dan biaya masuknya. Oh tetap ya Pak, Iya, tetap tetap. dikenakan pajak, biaya masuk dan sebagainya itu Iya. kalau kita beli melalui jasa pengiriman Iya, atau betul. e-commerce di luar negeri. Iya. Oh gitu. Iya. Itu apa aja Pak yang dikenakannya? Ya, jadi yang dikenakan terhadap barang kiriman dari luar negeri itu biaya masuk itu sebesar 7,5%. Biaya masuknya 7,5%. Iya. PPN-nya 10%. PPN-nya 10%. Sedangkan PPh itu tidak dipungut. Oh PPh-nya tidak dipungut. Tidak dipungut, Oh iya. begitu. Jadi tetap membayar biaya masuk, PPN dan PPh tidak dipungut. Iya, betul. Dihitung berdasarkan harga handphone. Harga handphone, Invoice iya. ya Pak. Iya, invoice. Oh jadi tetap ya Pak pajak dikenakan atas handphone tersebut. Iya, betul. Oh gitu. Oke deh. Nah itu dia penjelasan dari narasumber kita yang sangat menarik sekali untuk disimak. Semoga di episode pertama kali ini dapat memberikan kalian informasi yang sangat berguna tentang bagaimana registrasi email, apa itu email, dan bagaimana kalau kita membeli barang atau gadget dari luar negeri. Sekian dalam segmen Bea Cukai Bicara kali ini. Semoga dapat menginspirasi dan memberikan informasi tambahan bagi kalian semua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Bea Cukai makin baik.